Selamat siang Pak Vidi. Siang. Untuk yang saya tanyakan Pak, proses ekskavasi dimulai dari kapan, terus sampai kapan, dan apa saja penemuan untuk kegiatan ekskavasi dari BPK saat ini, dan untuk struktur itu mengindikasikan tentang apa Pak? Ekskavasi hingga hari ini sudah kita masuki di minggu kedua ya, yang rencana akan kita jalankan selama 1 bulan. Hingga minggu kedua ini kita sudah mencoba menampakkan struktur yang ada di sisi utara. Jadi lanjutan dari struktur yang sudah ditemukan beberapa bulan yang lalu ketika ekskavasi tahap keempat itu. Indikasi di sebelah barat dari struktur candi atau yoni itu ternyata juga masih berlanjut ke utara. Dari tahun kemarin itu kan juga ditemukan adanya indikasi gapura, gapura dalam gitu ya. Jadi gapura itu mempunyai sayap yang ke arah utara. Lalu kita gali, ternyata memang benar itu juga mengindikasinya adanya pagar. Lalu kemudian di sudutan utara timur itu juga kita temukan adanya sudutan yang membentuk pilar besar. Kita mengingatkan seperti kumitir kalau di barat barat laut itu juga ditemukan sudutan yang dengan pilar besar. Tapi itu juga belum bisa memastikan apakah itu bagian dari sudut dari pagar luar dari kompleks ini atau tidak gitu ya. Belum bisa kita pastikan. Tapi yang jelas struktur itu kemudian berbelok ke arah barat. Itu juga kita temukan cukup panjang, tapi untuk ujungnya juga belum kita ketahui. Namun di area lapangan dari hasil explore kita di hari-hari minggu kedua ini, kita menemukan adanya struktur-struktur yang ada di kedalaman 1,5 meter. Itu cukup dalam dibandingkan struktur yang ditemukan sebelumnya, karena di bagian atas itu sudah rusak parah. Tapi kemudian kita lakukan pendalaman hingga 1,5 meter baru ditemukan struktur intak. Itu menandakan bahwa gejala pengrusakan situs ini cukup 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 luas gitu ya. Mungkin bisa jadi ketika orang bikin batu bata atau pemanfaatan sekarang, mereka tidak tahu bahwa ada pengerusakan sebelumnya. Itu indikasinya dari temuan kita. Itu yang bagian lapangan. Lalu di sisi ke barat itu kita mempertegas atau mencari pola dari denah dari struktur yang sebenarnya sudah tampak sudah lama. Lalu kita cari seperti apa bentuk polanya. Ada sudutan membentuk segitiga, lalu kemudian punya sayap di kanan kiri. Kita yang fokuskan di sisi selatan. Apakah nanti bentuk itu juga memiliki bentuk yang sama yang ke belah timur, karena ada dugaan dari bentuk yang kita temukan sekarang sama existing yang sudah terlihat di sisi timur dari struktur yang sudah dicungkupi. Nanti bisa lihat di sana. Itu juga ada dugaan ada pola struktur yang sama. Jadi kalau bicara soal mirroring, nanti dihadapkan begitu. Ada struktur yang kemungkinan ada mirip dengan struktur yang ada di sebelah barat. Itu menjadi temuan yang cukup menarik yang nanti kita buka. Itu fungsinya apa? Pertama bentuknya seperti apa, lalu fungsinya seperti apa dalam komponen kompleks keruangan di situs Brega Uriban ini. Sementara yang paling barat itu masih kita dalamkan. Strukturnya juga ada dua barisan struktur memanjang utara selatan. Itu juga ada dua lapis ya, lapis barat sama lapis tengah, sama umpak yang ada di sana. Itu juga menggambarkan bahwa kalau melihat pola yang selama ini kita bayangkan, kalau membayangkan kumitir itu merupakan pagar yang besar, sekitar 200 kali 300. Itu hanya dalamnya kita tidak tahu. Tapi kalau kami dari hasil diskusi, bisa jadi pola keruangan yang ada di situs Brega Uriban ini, pagarnya ada, dalamnya juga ada. Cuma untuk pagar luarnya kita belum temukan begitu. Tetapi komponen-komponen yang ada di dalamnya sudah terlihat bahwa di sebelah barat ada bangunan suci, ada struktur yang diduga adalah candi. Lalu berjalan ke arah selatan, ke sebelah barat ada pagar yang kemudian ada indikasi gapura. Lalu ke arah barat lagi ada lapangan.
lalu ke arah barat lagi ada struktur yang cukup masif dan bentuknya segitiga, mungkin seperti bintang atau seperti apa gitu, tapi belum kita pastikan ya, karena perkiraannya hanya menyudut begitu, hanya punya sayap. Lalu ke barat lagi juga ada. Yang menjadi PR kita, gapuranya nanti seperti apa yang lain di sebelah barat, itu yang nanti kita eksplor lagi, karena prosesnya juga masih minggu kedua, masih ada 2 minggu ke depan. Semoga bagaimana komponen-komponen kompleks di Prekauripan ini akan terjawab setelah kita selesai nanti gitu. Kemarin sempat saya baca Pak di media bahwa luas dari denah lokasi ekskavasi itu 1.500 meter. Itu apa sudah final atau gimana? Belum, 1.500 ini sebenarnya hanya dasar perkiraan kita. Kalau merujuk kepada ukuran yang kemungkinan mirip dengan 200 kali 300 itu, bisa jadi area ini akan berisi banyak sekali komponen gitu. Tapi masih kita dalami dari data-data yang sudah ada. Misalnya struktur ini ketemu di sini, lalu kita perlebar lagi areanya, maka akan ketemu struktur yang mengarah kemana. Itu dulu dibuka. Kalau makanya tadi saya bilang kalau kompleks itu adalah kompleks, punya pagar, punya pembatas antar ruang, tentu nanti komponen-komponennya terlihat, bisa terbaca. Kalau denah-denah itu tergambar semua dan ditemukan semua. Kalau sebagian-sebagian kita sulit untuk menginterpretasikan. Kalau bicara soal pembagian ruang, tentu ada pembagian ruang yang pembagian sakral, profan, semi sakral, kemudian menjadi sakral, berarti ada 3 halaman. Tapi yang masih kita indikasikan adanya temuan gapura itu hanya di kemungkinan adalah di ruang sakralnya yang ada di sebelah timur, yaitu sebuah struktur yang diduga candi yang kemudian di atasnya ada yoni begitu. Tapi untuk pola halaman yang lainnya yang membatas ruangnya itu belum jelas. Jadi nanti kita pertegas setelah kita temukan data-data arkeologis, terutama struktur polanya seperti apa, nanti baru ketahuan batasnya di mana. Itu. Dari hasil selama 30 hari kalau nggak salah Pak, ekskavasi ini, nanti apa ada ekskavasi tahap berikutnya atau gimana, penataan atau gimana Pak? Tentu kalau bicara tentang potensi tidak bisa kegiatan ini selesai dalam satu waktu gitu ya. Contohnya ini kegiatan Kelinter ini sudah masuki ke kelima begitu ya, progres tahap kelima, dan belum bisa kita ketahui seperti apa. Jadi nanti mungkin juga ada perencanaan di tahun depan gitu. Pernah takon anak temuan duit lo ya. Mikir rek. Berdasarkan apa yang dilihat oleh teman-teman saat ini ataupun media yang lain, memang kebanyakan lebih dominan ke struktur Pak ya. Apakah ada temuan yang lain selain struktur Pak? Ya. Temuan yang kita dapatkan itu ada temuan kepeng itu di sebelah barat, hampir beberapa tempat kita temukan gitu ya. Lalu kita juga temukan beberapa temuan-temuan genteng, itu juga paling banyak di sini genteng sama pecahan-pecahan keramik. Kalau dari uang yang kita kepeng yang sudah kita baca, sementara ini yang kebaca itu ada 3. Jadi ada masa Song Utara, kalau bicara abadnya abad ke-11 awal itu ya. Lalu kemudian dari abad ke-14 Ming itu juga kita temukan. Kalau bicara pertanggalannya tentu kan dari abad 11 saja ada, lalu kemudian Ming juga ada, tentu kan pemakaiannya tidak bisa kemudian bicara berarti ini adalah masa Song Utara. Abadnya terlalu tua kan. Sementara Ming juga ada di abad ke-14. Berarti ini pemakaian yang ini soal uangnya ya, pemakaian yang terus berlanjut. Uang ma Pak? Bukan, kepeng. Oh kepeng. Duit Cina. Keping Cina itu ada tulisannya. Kopok juga? Bukan, kepeng kalau menyebutnya. Kalau kopok itu kan biasa digunakan untuk temuan yang koin besar, Majapaitan itu istilahnya kopok. Kalau Cina kepeng. Tipis. Kalau genteng itu hampir di semua tempat. Ini menarik juga. Setiap struktur, 2 pola struktur misalnya barat sama timur, kebanyakan di lapisan stratigrafi tanahnya di sebelah barat dari struktur itu ada berapa lapis itu isinya genteng semua. Lalu sebelah timur dari struktur ada genteng semua. Itu jadi pola yang perlu kita baca. Kenapa kok bisa ada
struktur apa namanya temuan lapisan tanah isinya genteng semua, dan itu polanya mengikuti strukturnya. Kalau struktur sisi luar sama sisi dalam kok jatuhnya di sisi luar gitu. Itu di sisi barat, tengah, ke arah timur itu juga temuan genteng cukup signifikan. Ukel juga itu berarti kan menandakan bahwa komplek ini ada apa namanya ada struktur bawah, lalu kemudian punya atap, punya tiang mungkin kayu, dan atapnya atap genteng. Untuk temuan-temuan keramik itu juga didominasi hijau seladon yang bisa dari Song, bisa dari Yuan gitu. Ming juga ada. Kalau yang kasar, hijau kasar itu dari Vietnam, itu juga ada. Itu aja. Terakhir Pak, kesan dan pesannya Pak untuk pemirsa di khalayak ramai begitu Pak, menanggapi dengan adanya kegiatan ekskavasi yang dilakukan oleh BPK untuk saat ini. Ya, pesannya tentu kita harus banyak berliterasi ya. Kita belajar bersama karena kepentingan kita adalah kepentingan untuk mengungkap sejarah peradaban bangsa kita. Tinggalan-tinggalan materi yang ada, artinya kan ada struktur, ada benda yang kita rangkum menjadi data-data yang valid, yang tidak bisa terbaca hanya dalam hitungan bulan, hitungan tahun, tetapi berkelanjutan. Tentu perlu kesabaran, apalagi kalau dalam rangka cagar budaya, tentu yang namanya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan itu juga melalui tahap yang cukup panjang. Ekskavasi ini salah satu tahap awal dari bentuk penyelamatan pengamanan struktur. Tetapi nanti di kedepannya tentu kan butuh banyak pihak untuk bisa berkolaborasi dengan kita. Artinya setelah kita ekskavasi, desa harus seperti apa, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, lalu kemudian pemerintah pusat di dalam menanggapi potensi yang ada terutama di situs Klinterjo ini atau Prekauripan, agar tentu saja ujung-ujung dari kegiatan pelestarian adalah kesejahteraan masyarakat. Nanti sebisa mungkin ketika diekskavasi nanti yang bisa menerima hasilnya adalah masyarakat secara luas, bisa untuk aspek manfaat pariwisata, aspek pendidikan, agama, kebudayaan, tentu saja semuanya akan terangkum menjadi satu kebijakan yang bisa diharapkan saling bersinergi, termasuk kepada teman-teman YouTuber, teman-teman pemirsa YouTuber juga, viewer semuanya, agar selalu saling mengingatkan lah jika ada sesuatu hal yang berkaitan dengan, intinya kita sama-sama ingin melestarikan budaya yang ada di Indonesia, terutama di Jawa. Kalau bicara Majapahit, tinggalan Majapahit cukup banyak dan beragam. Itu bukti bahwa negara kita adalah negara yang penuh peradaban yang tinggi. Hanya saja setelah ditinggalkan kita lupa ada bekas-bekas yang sebenarnya kita sendiri yang kemungkinan juga merusak gitu. Makasih Pak. Sama-sama.